nunggu cair dulu dana ya. Oke, sudah tidak ada masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi seperti di materinya ya, kita akan belajar tentang algoritma dasar pemrograman. Di sini mungkin ada yang sudah ini ya, sudah pernah ikut masalah algoritma, ada juga yang belum. Tapi di sini yang sudah tahu ataupun yang belum juga mohon disimak saja ya. Oke, sebelum kita mulai ke materinya mungkin kita kenal-kenalan dulu lah ya. Kita kenal-kenalan dulu. Nah, nama saya Muhammad Harun Ashar, gelar saya Eskom ya, sarjana komputer. Saya pendidikan itu S1 di Universitas Dipanegara Makassar, 2019 lulus ya. Jadi itu dulu namanya STIMIK Dipanegara. Kalau sekarang sudah berubah jadi Universitas Dipa. Nah, terus untuk S2 saya itu di STIMIK Handayani Makassar. Nah, untuk track record saya sendiri itu saya pernah jadi founder Makassar Game Developer. Jadi saya dulu sama teman-teman bikin komunitas untuk pembuatan game itu di Makassar dulu. Terus juga saya juga jadi co-foundernya Meningo Studio. Dulu Meningo Studio itu studio game ya. Jadi dulu waktu saya buat Magadev juga ikut ke startup teman yang membuat game. Itu namanya Meningo Studio. Terus juga di sini saya juga seorang ex-founder Hacklay Studio. Jadi sesudah dari Meningo saya keluar. Nah, saya sama teman bikin lagi studio baru, studio game. Namanya Hacklay Studio. Nah, di sini juga sama studio game juga. Terus juga terakhir saya ini founder Digital Solution ID. Nah, Digital Solution ID ini ya kayak beginilah. Jadi semacam kayak kita memfasilitasi teman-teman yang belajar, kita berikan pelajaran gitu secara gratis ataupun berbayar melalui Digital Solution ID ini. Oke, lanjut ke materinya saja ya. Jadi ringkasan presentasi hari ini yang akan dibahas. Nah, yang pertama, apa itu algoritma? Jadi yang dibahas itu apa itu algoritma. Terus selanjutnya, apa itu pemrograman sebenarnya? Jadi mungkin sering dengar-dengar semua tentang program. Oh, jago ke program, bahasa program, tulis program. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu pemrograman sebenarnya? Nah, nanti akan kita bahas juga tentang apa itu pemrograman. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga hubungan algoritma dan pemrograman ya. Nah, jadi apa sebenarnya keterkaitan antara algoritma dan pemrograman? Kenapa pemrograman itu atau algoritma itu dibutuhkan di dalam kita membuat program? Kita menulis program butuh algoritma. Kenapa? Nah, itu ada alasannya nanti. Kita akan bahas tentang alasannya. Selanjutnya nanti terakhir di sini kita fokusan bahasanya adalah algoritma dasar pada pemrograman. Jadi kita sudah tahu apa itu algoritma, apa itu pemrograman. Kita tahu juga kaitannya antara pemrograman dan juga algoritma. Nah, terakhir ini kita harus tahu algoritma dasar apa yang digunakan pada pemrograman. Jadi pemrograman itu hanya ada 3 sebenarnya konsep dasarnya, nanti kita akan bahas lah. Jadi seperti itu untuk ringkasan presentasi hari ini atau topik yang dibahas hari ini. Kita akan lanjut. Nah, apa sebenarnya itu algoritma? Jadi kita kalau mau bicara masalah algoritma, kita harus tahu dulu asal usulnya algoritma itu dari mana. Nah, secara ditinjau dari asal usulnya sebenarnya algoritma itu berasal dari kata algorithm yang berarti menghitung dengan angka Arab. Jadi kita bisa katakan bahwa algoritma itu sebenarnya diciptakan oleh orang Arab sebenarnya yang pertama kali. Nah, kata algoritma ini didapatkan dari buku seorang filsuf Arab, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Nah, jadi biasanya kalau adik-adik belajar masalah filsuf atau fisikawan Arab zaman dulu ya, itu ada yang terkenal, salah satunya adalah selain aljabar yang membuat aljabar ini ya, ini namanya Al-Khwarizmi. Nah, ini kitabnya namanya Al-Jabar wal Muqbala yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. Jadi ini dulu kalau kalian belajar di matematika ada namanya aljabar ya. Nah, aljabar inilah yang merupakan sebuah karya dari Al-Khwarizmi ini. Jadi sebenarnya dulu kalau kita lihat ilmuwan-ilmuwan yang paling pintar dulu sebenarnya bangsa-bangsa Arab ya. Nah, karena mereka itu terbuka sekali pikirannya zaman dulu. Nah, entah kenapa sekarang malah ilmuwan-ilmuwan yang yang banyak pintar, ilmuwan-ilmuwan di Eropa. Oke, untuk algoritma itu kita bahas masalah asal usulnya. Kita lanjut. Selanjutnya
Kalau dalam definisinya sebenarnya algoritma itu apa? Nah, algoritma itu dalam dictionary atau buku atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma itu sebenarnya adalah urutan logis pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Jadi inti sebenarnya dari algoritma adalah bagaimana cara pemecahan masalah. Nah, ini yang paling highlight di sini. Gunanya apa algoritma ya? Kegunaannya adalah ini saja. Bagaimana cara memecahkan sebuah masalah. Nah, jadi kita berbicara masalah algoritma, kita akan berbicara tata cara menyelesaikan sebuah masalah. Otomatis kalau kalian belajar komputer kan, pasti kalian punya banyak masalah kalau kita berbicara tentang komputer ya. Misalnya kalian disuruh untuk selesaikan masalah contoh perhitungan menggunakan komputer, nah itu sebuah masalah. Contohnya lagi kalian harus menyelesaikan ini ya, seperti pemrosesan data. Nah, itu kan semua masuk ke dalam pemecahan masalah. Nah, itulah definisi dari algoritma. Oke, kita lanjut dulu ya untuk definisinya tadi. Nah, contoh algoritma salah satunya, contoh yang paling simpelnya adalah seperti ini. Contohnya cara mencuci tangan. Nah, kalau kalian di sini lihat, nah cara mencuci tangan di sini ya ada caranya. Wet hands with warm running water. Jadi ini kayak dibasahi tangannya ya dengan air, terus selanjutnya diberikan sabun, terus setelah itu digosok-gosokkan sabunnya. Nah, ini digosok-gosokkan sabunnya, terus di sini juga menggosok kepalan tangan ya, terus di sini juga kuku dan sebagainya, nah sampai akhir. Nah, ini merupakan salah satu contoh algoritma sebenarnya. Nah, kalau kita menganut kata-kata tadi ya, bahwa algoritma itu merupakan urutan pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Nah, ini adalah salah satu masalah yang bisa kita hadapi. Misalnya masalahnya adalah bagaimana cara mencuci tangan. Nah, itu misalnya sebuah pertanyaan ya. Bagaimana cara mencuci tangan? Nah, dalam algoritmanya kita bisa kelompokkan bahwa algoritmanya adalah ini. Cara mencuci tangan adalah yang pertama ini ya, seterusnya sampai akhir ya. Nah, inilah merupakan rentetan yang namanya algoritma atau rentetan urutan penyelesaian masalah. Oke, kita lanjut. Nah, jadi algoritma itu sebenarnya bagaimana? Algoritma itu harus mempunyai 3 fokusan ya. Jadi kalau caranya membedakan sebuah algoritma dengan hal-hal yang lain itu adalah ada 3 ini. Yang pertama ada finiteness. Jadi algoritma itu harus selesai ya. Jadi apa yang harus kita perhatikan dalam algoritma adalah algoritma itu harus benar-benar selesai, di mana harus ada awal dan juga harus ada akhirnya. Ingat ya, kalau kita berbicara masalah algoritma, ada awal, ada akhir, ada start, ada end. Jadi kalau adik-adik nanti akan disuruh membuat algoritma oleh dosen-dosennya yang lain-lain ya, atau dimanapun itu, nah kalau kalian berbicara masalah algoritma selalu diawali dengan start dan harus diakhiri dengan end. Ketika tidak ada start, tidak ada endnya, berarti itu buntung ya, kita tidak tahu yang mana awal, yang mana akhirnya, kita tidak tahu. Jadi itu yang harus jelas sekali dari algoritma. Selanjutnya adalah effectiveness. Jadi algoritma itu sebenarnya harus memuat langkah efektif ya. Jadi algoritma itu harus efektif. Misalnya cara mencuci tangan tadi, nah itu harus efektif, seefektif mungkin. Kenapa? Kalau misalnya ada cara atau langkah yang lebih efektif lagi, berarti itu bukan algoritma yang bagus. Kalau misalnya algoritmanya misalnya kita di sini ya mencuci tangan kita cuma pakai air saja, tidak melakukan step-step yang ini saja, step-step yang selanjutnya. Nah, itu kita bisa mengatakan bahwa belum tentu tangan kita bersih ya, kalau kita cuma pakai air saja. Nah, sama juga dengan algoritma. Nah, ketika langkahnya tidak efektif, tidak diselesaikan semua ini langkah-langkahnya, maka proses mencuci tangan akan tidak efektif. Jadi itu maksud dari kata effectiveness. Terakhir, algoritma harus apa juga? Nah, algoritma di sini juga harus definiteness. Nah, definiteness itu apa? Definiteness itu harus berdefinisi jelas atau harus gampang dibaca. Nah, contohnya kayak bagaimana? Nah, kayak tadi ya, cara mencuci tangan harus jelas. Cara mencuci tangan yang pertama, nah, di sini ada gambarnya ya, ada gambar dia basahi tangannya. Nah, ini jelas, ini kita bisa ikuti. Jadi algoritma itu harus jelas dan bisa diikuti, harus bisa ditahu. Jadi ketika algoritma tidak mempunyai 3 bagian ini, 3 sifat ini, jadi
algoritma itu bisa dikatakan bahwa algoritmanya tidak baik atau tidak bekerja dengan efektif atau tidak bagus ya. Jadi masih mending kita harus ganti algoritmanya. Sama juga kalau kalian nanti akan misalnya ujian atau apa begitu, ujian akhir nanti, tugas akhir, nah itu juga pasti akan menguji algoritma. Jadi otomatis kalau kalian membuat sebuah algoritma, definisikan sejelas-jelas mungkin. Oke, kita sudah tadi bahas masalah algoritma. Selanjutnya apa itu sebenarnya program komputer? Jadi kita tadi bahas masalah algoritma panjang lebar. Kita dengar tadi algoritma itu cara penyelesaian masalah. Terus apa sebenarnya itu program komputer? Mungkin ada adik-adik yang bisa tahu apa itu program komputer. Mungkin siapa di sini? Anwar mungkin tahu. Anwar, program komputer bagaimana? Bisa mungkin ada yang tahu di sini program komputer itu seperti apa? Bisa dijelaskan dulu, dibantu jelaskan teman-teman. Mohon menjawab, Pak. Iya, silakan. Mungkin pemrograman komputer itu seperti cara-cara menghidupkan komputer atau syarat-syarat menggunakan komputer. Oke. Oke, menurut Anwar begitu ya. Nah, jadi kalau menurut Anwar, program komputer itu cara menyalakan komputer atau menjalankan komputer. Oke, kita tampung dulu lah. Mungkin ada jawaban yang lain mungkin yang bisa menjelaskan semester-semester di atas mungkin. Ya, Aswar mungkin. Ya, bagaimana kalau Aswar program komputer tahu? Saya mungkin program komputer itu seperti komputer. Spesifik. Spesifik apa? Oke, spesifik komputer. Maksudnya spesifik itu kayak bagaimana? Speknya begitu? Iya. Oke, jadi kalau Aswar bilang program komputer itu tentang spesifikasi komputernya. Oke, kita tampung dulu lagi ya. Mungkin ada yang senior nih. Ada senior di sini. Rata-rata anak semester 3 semua. Oh, ini Nur Ayudia Pratami ini. Nur Ayudia. Kalau Nur Ayudia, halo Nur Ayudia. Buat malu-malu ya Nur Ayudia ya, atau lagi sama pacarnya. Mungkin tidak mau buka suara. Oke, jadi tadi ada beberapa kaitannya tentang apa itu program komputer. Oke, saya tanya balik lah gitu. Kita ganti jangan program komputer. Saya akan tanya balik. Apa itu Microsoft Word? Saya tanya. Ada yang tahu apa itu Microsoft Word? Oke, ada yang tahu apa itu Microsoft Word? Atau mungkin jangan Microsoft Word lah. Ada yang mungkin di sini tahu Winamp. Kayaknya nggak ada yang tahu Winamp. Winamp, Pak. Iya, itu Winamp. Seputar kayak alat pemutar musik. Oke. Aplikasi pemutar musik ya. Aplikasi pemutar musik, betul. Nah, sekarang jadi program komputer. Nah, kalau program komputer kita berbicara, kita itu akan berbicara masalah aplikasi. Jadi sebenarnya program komputer itu apa? Jadi sebenarnya program komputer itu adalah sebuah aplikasi ya, dimana kalau kita bicara masalah algoritma juga, bagaimana algoritma berjalan di dalam sebuah komputer. Jadi kita akan berbicara masalah aplikasi. Nah, ini dia. Jadi kalau kita bilang program komputer itu merupakan cara menjalankan komputer, itu agak keliru ya. Terus juga kalau kita berbicara masalah spesifikasi komputer, itu tidak masuk juga. Karena kalau spesifikasi kita berbicara masalah hardware ya. Kita berbicara masalah hardware, sedangkan program komputer berasal dari kata program, itu adalah merupakan cara membuat aplikasinya. Jadi program komputer itu adalah aplikasinya, softwarenya. Oke, sampai di sini paham ya? Mohon bisa kita belajar deh ya, bisa dipahami bahwa sebenarnya program, kalau kita berbicara masalah program komputer itu, kita berbicara masalah aplikasinya. Aplikasi di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa contoh, ada Instagram, nah, ada Facebook,
ada Google Chrome, Bukalapak, Word ya, terus ada juga kalkulator juga, program juga. Jadi sebenarnya inti dari utama dari pemrograman komputer adalah cara membuat software. Oke, cara membuat softwarenya. Nah sekarang saya tanya, kira-kira apa gunanya Instagram? Di sini ada yang tahu apa fungsinya Instagram? Ayo, aduh, ini cewek-cewek biasa yang main Instagram ini masih tidak tahu apa gunanya Instagram. Atau yang lebih gampang ini, Pak, ya, Instagram fungsinya ya salah satunya adalah melihat berita. oke, Melihat melihat berita, betul, betul. Jadi fungsi salah satunya Instagram adalah kita bisa tahu berita, kita bisa lihat postingannya orang. Jadi dia adalah merupakan salah satu platform media sosial. Jadi fungsi utama Instagram sebenarnya adalah untuk memberikan posting berupa foto. Karena utamanya foto ya. Jadi itu bisa, fotonya bisa berupa berita, bisa berupa foto saja ya, orang pamer ya, atau promosi dan sebagainya. Nah itu kita bisa gunakan melalui namanya media sosial ya, platform media sosial. Nah itu salah satu contoh kegunaan Instagram. Nah, Facebook juga seperti itu, dia merupakan sebuah media sosial juga. Nah jadi kegunaannya semua ini aplikasi. Nah itu tadi kita akan berbicara masalah kegunaannya aplikasi. Algoritma sendiri apa sebenarnya? Nah kaitannya algoritma dengan pemrograman komputer sebenarnya apa? Bagaimana algoritma dalam komputer? Kalau kita melihat algoritma di dalam komputer, sebenarnya keterkaitannya adalah problem and solution. Nah, kita kembali lagi ke pemanfaatan dari algoritma itu sendiri. Oke, sampai sini paham ya? Bahwa kalau kita berbicara algoritma dalam komputer adalah bagaimana penyelesaian masalah atau solusi yang diberikan dari aplikasi ini, Nah, misalnya kayak Word. Apa gunanya Word? Supaya tidak capek menulis. Jadi kita bisa mengetik di komputer. Kita pakai kalkulator di sini, aplikasi kalkulator. Kenapa? Karena capek menghitung manual. Begitu juga Bukalapak ya. Karena kita tidak mau pergi belanja ke toko, jadi kita pakai Bukalapak untuk belanja online. Nah, ini semua aplikasi, semua ada masalah dan ada solusinya. Nah, ini dia. Problem and solution, selalu seperti itu. Oke, sampai sini get it ya. Sudah mulai paham ya bahwa sebenarnya apa kegunaannya sebenarnya program dibuat adalah ini dia, problem and solution. Apa masalah, apa solusinya. Jadi kalian sebagai programmer, calon-calon programmer semua di sini ya. Amin ya. Saya doakan semua di sini calon programmer yang baik dan yang hebat-hebat semua, bisa gajinya sampai puluhan juta ya, belasan juta per bulan. Nah, Amin Pak. kita akan berbicara masalah cara penyelesaian masalah. Nah, kalau kita telik lagi masalah tadi, pengertian tentang algoritma. Jadi pengertian algoritma apa tadi? Ada yang bisa ulang tadi yang saya jawab? Apa pengertian algoritma? Ada yang masih ingat tadi apa yang saya bilang tentang algoritma? Apalagi algoritma? Wah, lupa semua ini. Waduh. Cepatnya lupa ini. Nah, apa algoritma sebenarnya? Kita geser kembali. Cet. Apa? Prosedur apa? Prosedur apa? Ayo. Lanjut. Udah apa? Oke. Prosedur langkah untuk mencapai perhitungan. Oke, perhitungan boleh lah. Perhitungan itu prosesnya. Tapi yang paling utamanya adalah sebenarnya algoritma itu adalah cara penyelesaian masalah atau urutan penyelesaian masalah. Itu sebenarnya paling utamanya algoritma adalah cara atau runtutan penyelesaian masalah. Nah itulah makanya kalau kita berbicara masalah program, kita kan tidak jauh dari algoritma. Karena sebenarnya algoritma menyediakan hasil solution dari sebuah problem. Bagaimana problem dan juga solution. Nah, itu ya sebenarnya yang dilakukan ya di dalam program aplikasi. Yang kita akan berbicara algoritma itu mengenai problem dan solution. Nah, pada dasarnya sebenarnya seperti ini rumusnya. Kalau kalian mau tahu rumusnya program atau software ya, kita bisa ibaratkan program ini software ya. Ini program atau aplikasi kayak Mobile Legends lah, apalah, aplikasi Shopee lah, apa dan sebagainya kayak tadi ya, Microsoft Word kah, Google Chrome kah, atau apa semuanya. Program ini sebenarnya rumusnya gampang sekali.
rumusnya adalah algoritma ditambah bahasa program. Ini dua. Jadi kalau kalian mau bisa membuat aplikasi atau bisa membuat program ya, kayak saya buat aplikasi contoh game, saya buat game, saya buat aplikasi kayak penjualan, saya buat aplikasi tentang kayak chat begitu. Nah itu semua konsepnya hanya dua rumus yang kalian harus pelajari. Yang pertama adalah kalian harus belajar tentang algoritma dan kalian harus belajar tentang bahasa programnya. Nah, kalau kalian kuasai dua ini, kalian kuasai algoritmanya, kalian kuasai bahasa programnya, kalian akan bisa membuat sebuah aplikasi. Nah, kalian semua di sini otomatis seorang calon sarjana komputer, calon programmer, calon analis dan sebagainya. Nah, ini yang harus kalian tanamkan, bahwa kalian kuliah komputer bukan sebagai seorang kayak, meskipun komputer itu luas ya, tapi untuk adik-adik semua sistem informasi itu ditujukan adalah bagaimana kalian membuat aplikasi untuk orang-orang di perusahaan. Jadi fokusannya kalian adik-adik sistem informasi ya, itu adalah membuat aplikasi sebenarnya. Nah mungkin ada yang kemarin ini adik-adik semester 3 mungkin semester 5 yang ikut seminarnya kemarin Pak Yuyun ya, ada yang ikut ya seminarnya Pak Yuyun, yang sama Pak Nas juga seminarnya Toma Kakak kemarin waktu kuliah kuliah perdana ya, apa namanya tuh, saya lupa lagi ya, kuliah umum ya, betul sekali, kuliah umum. Nah itu seperti yang Pak Yuyun bilang, bahwa jangan selalu mau jadi user, jangan selalu mau jadi pengguna, selalu tahu pakai aplikasi tapi tidak tahu bikin. Nah kalian sebagai sarjana komputer harus berpikir bahwa kenapa orang di luar bisa bikin aplikasi, kenapa kita di Mamuju tidak bisa juga bikin? Toh? Oke, sampai di sini get it ya. Bahwa sebenarnya yang utamanya kalian sebagai sarjana komputer adalah bagaimana cara membuat aplikasi sebenarnya. Apalagi anak sistem informasi itu wajib bikin aplikasi sebenarnya. Karena kalian skripsi juga, nanti ujung-ujungnya buat aplikasi juga. Oke. Jadi bisa dipahami ya rumusnya ya, bahwa program itu adalah algoritma plus bahasa pemrograman. Ini bahasa pemrograman nanti kita bahas ya, nanti algoritma dulu kita bahas. Sini. Oke, kita next lanjut. Nah, kaitan antara pemrograman dan algoritma. Nah, ini kaitannya apa sebenarnya algoritma dan pemrograman? Saya tadi sebenarnya sudah kasih bayang-bayangan ya, ini cuma penjelasan deskriptifnya saja. Nah, algoritma sangat berkaitan dengan bahasa pemrograman, di mana pemrograman sangat membutuhkan algoritma. Algoritma itu merupakan otak dari sebuah program komputer dalam menyelesaikan masalah. Jadi sebenarnya algoritmanya ini merupakan sebuah otaknya dari sebuah software. Bagaimana softwarenya itu bekerja? Nah, itu otaknya itu algoritma. Nah, program aplikasi yang baik mempunyai algoritma yang baik. Jadi jika aplikasimu tidak mempunyai algoritma yang baik, jangan harap bisa jalan dengan bagus. Contoh, mungkin ada sering yang dengar caranya dibilang, algoritma YouTube. Nah, ada yang biasa dengar di sini. Algoritma YouTube, algoritma Google. Susah kini didapat videomu. Tidak dapat ke algoritma YouTube. Nah, algoritma YouTube itu sebenarnya apa? Algoritma itu adalah algoritma YouTube mencari video. Nah, itu sebenarnya yang dianukan. Algoritma YouTube mencari video untuk kamu sendiri. Nah, makanya dibilang algoritma apa? Ini dari sini. Nah, cara penyelesaian masalahnya. Jadi kenapa biasa kita buka ke YouTube langsung tiba-tiba ada rekomendasi video ini, rekomendasi video itu. Nah, itu algoritma YouTube biasa yang kelola. Jadi algoritmanya itu yang munculkan apa-apa yang kira-kira kamu suka gitu. Jadi kalian tidak usah cari jauh-jauh, kalian apa yang kalian suka biasanya tampilkan YouTube. Nah, itu mungkin kaitan algoritma ya. Sini seharusnya sudah mulai paham sedikit bahwa algoritma itu sebenarnya otak atau cara penyelesaian masalah dalam program gitu. Oke, lanjut ke algoritma dasar pemrograman. Nah, ini dia inti masalahnya kita di sini. Algoritma dasar pemrograman. Nah, sebenarnya algoritma dasar pemrograman itu, kalau kita berbicara masalah algoritma dalam program ini ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali algoritma atau rumus-rumus. Karena kalau kita bicara masalah algoritma itu, biasanya kita akan bicara masalah rumus ya. Jadi ini saya tidak masuk ke rumusnya, tapi saya ambil adalah algoritma dasar atau
yang biasa dipakai dalam pemrograman. Nah, biasanya ada 3 model di sini. Ya, model yang pertama kita bisa lihat di sini ada namanya sequence. Di sini ada sequence. Nah, ini sequence, terus ada loop. Loop dan ada choice. Nah, ini ada 3 ini. Nah, ya, apa-apa saja yang tiga-tiganya nih. Nah, kita akan bahas di sini ya. Oke, yang pertama kita bicara masalah sequences atau berurutan. Jadi algoritma yang pertama itu namanya sequence atau runtutan. Kenapa dibilang sequence atau runtutan? Karena dia langkah-langkahnya berurutan dari awal sampai akhir. Jadi seperti ini ya. Dia langkah-langkahnya itu berurutan dari awal sampai akhir. Terus juga selanjutnya dia dieksekusi berurutan ya. Prosesnya dieksekusi berurutan, ini dia. Prosesnya dieksekusi berurutan. Terakhir adalah dipakai dalam algoritma pada umumnya yang bersifat prosedural. Jadi kalau kita berbicara tentang pemrograman ya, pemrograman ada kan beberapa contoh ya, termasuk POP dan OOP ya. Nah, kalian akan belajar nanti masalah POP dan OOP. Nah, kalau kita bicara masalah pemrograman POP atau prosedural, nah itu dia akan menggunakan namanya logika sequences atau sequential. Jadi dia bagaimana caranya? Nah, ini dulu, satu dulu dieksekusi. Kalau selesai, turun ke 2. Selesai 2, turun ke 3. Sampai seterusnya, sampai selesai, sampai N. Jadi ada start, ada N-nya ya. Jadi mulai dari 1, 2, 3, seterusnya. Nah, itu merupakan struktur sequences algoritma ya, berurutan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada Ji? Atau di akhir nanti? Oke, nanti mungkin di akhir ya. Saya lanjut dulu. Kalau ada mau bertanya, langsung saya bertanya. Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, saya akan lanjut ke bagian yang kedua ya. Yang bagian kedua adalah algoritma seleksi atau pemilihan ya. Nah, jadi ada juga algoritma selanjutnya adalah algoritma pemilihan atau sekuensial. Nah, di mana di sini algoritma ini dipakai dalam memilih sebuah kondisi ya. Nah, ini prosesnya ini, eksekusi prosesnya akan kita lihat antara kondisi 1 dan kondisi 2 yang mana sebenarnya terpenuhi ini. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah algoritma seleksi ini, kita akan berbicara masalah pilihan. Jadi kau pilih dia atau aku, begitu ya. Oke, di sini dia memilih ya. Jadi kalian harus bisa memilih. Nah, di sini ada, kita lihat di sini ya. Bagian sini kondisi. Jika kondisi terpenuhi, kondisi 1 terpenuhi, maka dia akan pergi ke 1. Sedangkan sebaliknya, kalau kondisi 2 yang terpenuhi, maka dia akan ke kanan ya. Jadi dia ke kiri atau ke kanan tergantung dari kondisinya. Nah, ini merupakan pemilihan. Oke, saya lanjut lagi ya. Untuk yang ketiga kita akan bahas masalah terakhir, pengulangan. Nah, pengulangan atau looping. Nah, looping atau pengulangan ini merupakan struktur algoritma yang dipakai untuk kondisi perulangan ya. Jadi ada juga struktur kondisi pengulangan di sini. Nah, proses langkah akan diulang sampai kondisinya terpenuhi. Jadi ini akan kondisinya seperti apa? Jadi ini ada 2 ya, ada 2. Nah, lihat panahnya ini 2. Dia akan begini ya. Panahnya ini 2 begini. Nah, ini artinya yang kondisi kedua ini dia akan diulang terus-menerus tergantung dari kondisinya. Kalau misalnya terpenuhi kondisinya, maka ini diulang terus. Oh, 2 oh, terus-terusan. Sampai akhirnya si kondisinya bilang, sudah Mi 2. Nah, pindah ke 1. Akhirnya dia pindah ke 1. Nah, ini pengulangan ini. Jadi proses looping atau pengulangan adalah kondisi di mana sebuah ini ya, rentetan ya akan dilakukan secara terus-menerus sampai kondisinya terpenuhi. Nah, jadi itu tadi mengenai 3 ini ya. 3 model atau 3 konsep dasar dari algoritma dasar pemrograman. Ada yang mau ditanyakan di sini? Boleh, silakan. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan mungkin atau mau dibahas, silakan. Boleh. Ayo, jangan malu-malu ya. Udah baik malu-malu. Jangan bilang ini mata kuliah ya, nanti kalian malu-malu kalau kayak mata kuliah. Wah, Pak, mata kuliah ini Pak. Enggak, ini ya, ini kelas biasa saja, kelas santai. Jadi bedakan saat kita belajar di kelas sebagai mahasiswa dan kalian di sini belajar sebagai adik-adiknya saya.
Anggap saya abang kalian. Pak, mau Iya. izin bertanya Pak. Iya, silakan. Kan kata Bapak tadi algoritma harus benar-benar selesai. Iya. Bagaimana jadinya kalau misalnya tidak selesai atau mungkin hampir selesai Pak? Apakah itu masih disebut algoritma? Oke. Sebenarnya Pak. konsep dari algoritma tadi ku bilang toh bahwa algoritma itu harus selesai. Ketika algoritma tidak selesai berarti bukan algoritma. Sebenarnya algoritma itu kita balik lagi. Algoritma itu sebenarnya dalam pengertiannya adalah cara penyelesaian masalah sebenarnya. Sekarang saya tanya, kalau kalian selesaikan masalah harus selesai atau tidak? Saya tanya dulu balik. Kalau kalian mau selesaikan masalah, harus selesai atau tidak itu masalahnya? Harus Pak. Nah, itu harus selesai toh? Oke toh? Iya, Pak. Kita sepakat ya bahwa ketika ada masalah, kita selesaikan. Oke? Ya, itu. Logikanya saja kayak begitu. Kalau kalau kita bicara masalah ya, kalau kita bicara masalah algoritma, kita balik lagi deh bahwa dia itu merupakan penyelesaian cara penyelesaian masalah ya. Nah, sekarang kalau masalahnya tidak selesai, apakah itu bisa disebut algoritma? Apakah itu bisa disebut penyelesaian masalah? Kalau masalahnya tidak selesai. Kalau masalah itu tidak selesai, apakah itu namanya penyelesaian masalah? Bukan ya. Jadi kalau masalahnya tidak selesai, berarti dia bukan algoritma, bukan penyelesaian masalah dia. Jadi makanya itu tadi kita bahas masalah ininya, must have-nya. Jadi algoritma itu must have, harus. Jadi itu kayak ada nih kata tunjuk-tunjuk tuh. Apa yang harus dipunya algoritma ya? Ini tadi ini tiga ini. Nah, harus selesai dia. Algoritma itu harus benar-benar selesai. Tidak boleh tidak. Jadi ketika algoritma tidak menyelesaikan masalah, ya jangan dipakai algoritmanya. Berarti bukan itu. Jangan dipakai. Oke, paham ya? Anwar, oke, get it? Iya Pak, oke Pak. Iya, jadi sebenarnya nih bicara masalah logika kita ini, kalau kita dalam komputer harus banyak-banyak berlogika. Nah makanya itu tuh kalau sepengetahuan saya, kenapa programmer kebanyakan cowok? Hampir 80% programmer rata-rata cowok. Cewek paling berapa persen gitu. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Ya karena itu laki-laki kebanyakan logika, cewek kebanyakan perasaan. Jadi sedikit error, error ki programku deh, error ki ya sebentar itu buat mood nih. Beda dengan laki-laki, biasa kalau laki-laki itu logikanya jalan, makanya itu kebanyakan programmer masuk. Kalau kita di bidang IT ya, kebanyakan programmer laki-laki, karena itu dia laki-laki kepalanya logika sekali. Nah kalau cewek kebanyakan masuk kemana? Cewek kebanyakan masalah desain, UI dan UX. Jadi kalau tetap juga program, tapi pemrogramannya untuk visual ya, untuk tampilan seperti itu. Oke, ada mungkin mau lagi bertanya? Silakan ya. Jangan malu-malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Saya doain jomblo terus loh. Jangan malu-malu ya, jangan malu-malu. Saya doain jomblo terus loh. Saya lagi Pak, satu kali sih Pak. Iya, bertanya banyak kali juga tidak masalah. Tanya saja. Apakah ada cara lain selain algoritma untuk memecahkan masalah Pak? Maksudnya dari komputer-komputer ini. Oke. Selain algoritma. Sebenarnya algoritma itu cuma sebutan saja. Hanya sebutan untuk cara penyelesaian masalah. Sekarang kalau cara penyelesaian masalah sebenarnya ada banyak ya. Bahkan buku resep ya. Buku resep apa? Tata cara memasak toh. Nah, itu juga bisa dibilang tata cara memasak juga. Salah satunya adalah algoritma. Kenapa? Karena itu cara membuat, cara menyelesaikan masalah itu sebenarnya runtutan ya, ada step-stepnya. Ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada langkah-langkah. Nah, itulah algoritma sebenarnya. Jadi dibilang apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah selain algoritma? Sebenarnya algoritma itu cuma sebutan saja, sebutan untuk teknik atau ini ya, kita bisa bilang runtutan penyelesaian masalah, teknik runtutan penyelesaian masalah. Itu saja sebenarnya yang paling inti. Jadi kata algoritma itu cuma hanya sebutan aja saja. Jadi jangan dibilang bahwa kalau bukan algoritma bukan menyelesaikan masalah, bukan ya.
Algoritma itu hanya penyelesaiannya saja, hanya sebuah nama aja. Oke? Hanya sebutan itu algoritma sebenarnya. Jadi jangan pusing. Kita balik sini ya, tunggu ya, kita balik ke sini. Nah, kita balik sini ya, bahwa algoritma itu sebenarnya asal kata dari ini, bukunya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Jadi sebenarnya itu kata algoritma sebenarnya hanya kata keren dari buku saja. Tapi apa artinya sebenarnya algoritma? Artinya ini saja, pemecahan masalah, problem solving, cara atau urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah, itu algoritma. Sudah, urutan logis ya, urutan logis pengambilan keputusan pemecahan masalah, itu algoritma. Jadi apakah ada selain algoritma untuk pemecahan masalah? Jadi menurut saya sih, semua yang menyelesaikan masalah itu kalau ada tata caranya, ada step-stepnya. Misalnya cara servis printer 1, buka ini, 2 ini, nah itu algoritma itu. Sampai sini paham ya? Kalau ada urutan logis, urutannya logis untuk pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah, nah itu algoritma. Pokoknya kalau ada yang dibilang tata cara ini, tata cara menyelesaikan ini, tata cara menyelesaikan itu, tata cara membuat ini step by step, bahkan tutorial pun itu juga termasuk algoritma sebenarnya. Karena kenapa dia sediakan kalian, oh mulai dulu dari sini terus. Nah itu algoritma sebenarnya. Jadi algoritma itu hanya sebuah nama ya, just a name, hanya sebuah hanya sebuah kata saja. Nah katanya, tapi ini kata-katanya digunakan untuk selanjutnya. Makanya itu terkadang algoritma itu beda-beda, atau cara penyelesaian masalah orang beda-beda ya. Cara penyelesaian masalah orang beda-beda. Makanya itu algoritma ada beda-beda. Ada namanya algoritma Navier-Bayes, ada algoritma C42. Nah, apa ini algoritma Navier-Bayes dan C42? Ini algoritma untuk metode klasifikasi data. Sama ji tujuannya, klasifikasi data. Sama ji tujuannya, Navier-Bayes dengan ini C42 sama ji. Tapi kenapa namanya beda? Karena runtutannya. Nah ini ya, runtutan pengambilan keputusannya beda. Jadi step-step yang dilewati itu beda. Jadi misalnya saya sama Anwar mau ke Tomakaka di Tadui. Nah misalnya Anwar dia dia mutar dulu ke Mamasa, baru mutar ke Mamuju Tengah, baru ke Tadui. Kalau saya langsung di sini lewat di jalan Trans Sulawesi ke Tadui. Nah itu sebenarnya tujuan akhirnya sama ji, tapi untuk yang dilewati itu beda-beda. Nah itulah perbedaannya sebenarnya. Jadi algoritma 1 dan algoritma 2 bisa jadi sama tujuannya, tapi beda cara penyelesaiannya. Makanya orang yang rata-rata orang rata-rata yang punya kemampuan matematika lebih daripada orang lain biasanya punya kemampuan algoritma yang lebih baik daripada orang yang lain. Karena kenapa? Dia punya itu teknik-teknik untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan gampang. Misalnya contoh begini ya, contohnya begini. Saya buka dulu Notepad. Misalnya kalian dihukum ke jendela, kenapa? Oke, misalnya kalian dihukum ya, terbuka aja notepadku, terbuka jadi kelihatan gitu. Oke, misalnya kalian disuruh dihukum kok sama Pak siapa yang paling sering menghukum kalau di Tomakaka? Siapa yang paling killer? Belum ada Pak. Oh, bukan ji saya kan? Bukan jadi. Oke. Misalnya Pak Harun menghukum kalian. Menghukum kalian. Tulis saya berjanji tidak akan nakal lagi. Berjanji tidak akan nakal lagi sampai 10 kali. Atau sampai, kalau 10 kali mungkin gampang. Bagaimana kalau 100 kali? Atau mungkin 1000 kali. Nah, apakah kalian ketik satu-satu begini? Berjanji tidak akan nakal lagi. Misalnya algoritmanya orang yang pertama seperti itu ya, dia tulis satu persatu sampainya 1000 kali panjang ke bawah. Nah,
Sedangkan orang yang satu lagi punya algoritmanya begini. Kenapa tidak saya buatkan perulangan? Toh, itu tadi ya, ingat tadi yang saya jelaskan masalah ini looping. Looping dia mengulang ya, selama kondisinya terpenuhi ya, looping, pengulangan. Misalnya saya implementasikan looping di dalam sini. Jadi saya tulis toh, saya gunakan program untuk menulis. Programnya bagaimana? Nah, while pengulangan ya, while atau jangan while, for saja, pakai for integer i sama dengan 0 di mana sama dengan 1 sama di mana i lebih kecil daripada 1000. Jadi i tambah plus buka. Nah, di sini saya akan tulis nih, saya berjanji tidak akan nakal lagi. Nah, maka secara komputer ini akan ditulis sebanyak 1000 kali. Kenapa bisa? Lihat di sini ya, bahwa i sama dengan 1. I sama dengan 1 ya, berarti 1 lebih kecil dari 1000. 1 lebih kecil dari 1000. Jadi di sini 1 lebih kecil dari 1000, betul atau tidak? 1 itu lebih kecil. Betul. Betul toh? Berarti print 1 kali. Print 1 kali. Nah, print ini 1 kali toh. Ditulis ini 1 kali nih karena betul. Sekarang dia ada lagi tulisannya di sini. I plus berarti tambah. Jadi di sini 1 tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Berarti 2. Sekarang ditanya lagi, 2 lebih kecil enggak daripada 1000? Lebih kecil toh? Oke. Ditulis lagi nih untuk nomor 2. Nah, ininya jadi 2 Mi. Bukan Mi 1 lagi, jadi 2 Mi. Jadi 2. Nah, jadi 2. Jadi 2 begini. Nah, terus lagi. Karena tadi 2 di sini, ditambah lagi 1 lagi. Jadi 3. Pertanyaannya lagi, apakah 3 lebih kecil dari 1000? Iya, masih juga. Nah, begitu terus. Begitu terus sampainya jadi 1000. Nah, kalau 1000 di sini berarti selesai. Nah, end program selesai. Nah, inilah salah satu contoh algoritma yang digunakan orang untuk gampangnya. Nah, ini daripada kalian tulis satu per satu ini sampai ini ya, sampai pusing kalian, sampai jarinya kalian ini, sampainya jarinya kalian apa namanya? Capek. Sampai jarinya kalian capek. Nah, sampai jarinya kalian capek. Jadi ya mending pakai rumus saja. Nah, dengan menggunakan rumus seperti ini kalian bisa mempersingkat cara penyelesaian masalah. Oke, sampai sini paham ya? Bahwa algoritma itu dengan algoritma yang efektif ya, yang gampang, kalian bisa menyelesaikan masalah yang seperti ini. Itu contohnya. Oke, kita stop dulu ya. Masuk dulu kembali ke laptop. Salah. Ke presentasi maksudnya. Mana presentasinya saya itu? Ini dia. Oke, ada mau lagi ditanyakan? Silakan. Tidak masalah ya. Bertanya saja. Monggo. Ada lagi mau bertanya? Ayo, mungkin Anwar lagi, ada pertanyaannya lagi Anwar. Banyak mungkin pertanyaan Anwar ini. Tidak ada mungkin Pak. Tidak ada Oke. Yang lain dulu Pak. Saya kasih anunya Pak, kita coba-coba di program, nanti dia bilang, Bapak tahu menjelaskan saja tidak tahu gimana program. Oke, kita coba program lah. Kita coba program ya. Siapa tahu dibilang, Bapak tahu program saja Anda. Tahu saja tidak tahu bikin programnya. Oke, kita coba dulu yang satu dulu ya. Terbuka di layar kok? Terbuka di layar, Mbak? Oh, belum. Belum tampil. Oh, ini tampil ya. Oke, kita coba dulu yang satu dulu ya. Kita coba yang sequences dulu. Nah, kita lihat urutannya nih, bahwa 1 dia berurutan toh. 1 2 3. Oke. Seperti ini ya urutannya ya. Nah, misalnya kita buka dulu aplikasi program. Saya buka aplikasi program, mana tulis programnya?
Mana dia? Aplikasi mana ini? Oh, tidak bisa kelihatan ya, harus seluruh layar ya. Saya kasih lihat saja seluruh layar saya lah. Oke, kelihatan layar saya. Wah. Iya Pak. Oke, di sini aplikasi saya buka, kelihatan aplikasinya. Iya Pak. Tunggu, saya cek juga ya, takutnya Anda kelihatan lagi. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Tunggu dulu, ku cek dulu baik-baik ya. Nanti takutnya Anda kelihatan. Cek dulu. Ada di tulisannya di sini, Hello World, yang ini. Ada toh? Oke, misalnya saya mau bikin runtutan ya, runtutannya misalnya apa bagus? Apa bagus runtutannya? Cara mencuci tangan ya, cara mencuci tangan. Jadi cara mencuci tangan. Misalnya yang pertama adalah kita tulis dulu cara mencuci tangan. Nah, terus selanjutnya apa? Yang pertama, apa tadi cara mencuci tangan yang pertama? Basuhi tangan, basuhi kedua tangan dengan air. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita kasih sabun, misalnya kasih sabun. Oke, terus yang ketiga apa selanjutnya? Misalnya usap pergelangan tangan dan kepalan tangan. Nah, terakhir mungkin cuci sabunnya. Anggap saja seperti ini, anggap saja ya. Anggap saja. Wah, kenapa itu kucing? cuci tangan dengan air. Oke, yang terakhir adalah basuh menggunakan basuh. Kita lap tangan menggunakan kain. Oke. Misalnya seperti ini ya runtutannya. Jadi kalau kita eksekusi programnya, lihat baik-baik di sini ya. Kita lihat baik-baik di sini programnya. Ada 1 2 3 4 5 6. Ini akan dieksekusi. Woi, berisik woi. Kenapa kucing itu? Oh, jadi di sini sequences ya. Sequences itu kita cek tadi, jadi 1 2 3 4 5 6 berurutan dia. Cek ya, sequences 1 2 3 4 dan seterusnya. Nah, kita coba play di sini. Mohon dihiraukan itu kucing yang di sana ya. Berisik sekali dia. Oke, kelihatan hasilnya? Halo. Kelihatan hasilnya enggak? Kelihatan ya, yang di hitam-hitam ini? Saya takutnya jelek jaringannya tuh, jadi saya perbesar dulu nih. Properties kita perbesar dulu, kasih 20 ya. Nah, ini agak besar sedikit. Wah, soal keluar yang dia. Oke. Jadi ini berurutan ya, 1 2 3 4 5 6 berurutan dia. Nah, bagaimana kalau misalnya saya kasih kacau ke dia? Misalnya ini duluan. Misalnya saya ubah di sini. Ini yang nomor 3 duluan di atas. Mana kalau kita execute yang begini? Pak, Nah. izin keluar dulu Pak. Oh iya, enggak masalah. Makasih. Nah, kalau misalnya kita 3 duluan ya. Jadi kalau 3 duluan ya, dia pertama dieksekusi. 3 cara mencuci tangan, 1 2 4 5. Nah, ini berarti tidak berurutan ya. Nah, ini contoh sequences. Jadi apapun yang paling di atas kita eksekusi duluan, itu yang akan muncul di pemrograman. Jadi seperti itu contoh dari sequences ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita masuk ke bagian yang selanjutnya? Misalnya kalau misalnya selection, pemilihan. Nah, kalau pemilihan sendiri kita di programnya ada namanya if ya. Jadi kita pakai namanya if. Jadi kalau misalnya di sini kita akan mengecek tangan sudah bersih atau tidak. Jadi misalnya kita punya kondisi di mana kondisi itu adalah tangan
di mana tangan itu merupakan boolean ya, bool tangan. Nah, ini nilainya kita coba pertama adalah false atau salah ya. Nah, jika tangan mohon maaf, bersih ya. Bisa jangan boolean, kita coba pakai false. Oke. Misalnya seperti ini. Bool bersih sama dengan false. Nah, jika bersih, tangan bersih, maka kita eksekusi di sini siat tangan bersih. Nah, kalau misalnya dia tangan kita bersih, maka dia akan eksekusi tangan bersih. Kalau misalnya tangan kita tidak bersih, berarti dia akan mengatakan tangan kotor. Nah, sekarang kita coba ya, bagaimana caranya boolean bekerja. Nah, ini ya, pemilihan bekerja. Karena pemilihan ini lihat ya. If kondisi 1, kondisi 2. Oke, kita coba. Oke. Di sini jadi tangan kotor. Kenapa tangan kotor? Nah, karena nilainya ya, bool bersih sama dengan false. Jadi kalau ketika di sini tidak terpenuhi atau false atau keliru, maka dia akan masuk ke kondisi di bawah sini. Nah, itu pemilihan itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau bikin dia ini jadi true? Nah, kita coba ganti jadi true di sini. Kita buat dia jadi benar, bukan keliru. Nah, bagaimana kalau misalnya dia benar? Nah, maka dia akan menjadi tangan bersih. Ini salah satu contoh pemilihan. Nah, contoh juga misalnya kayak ini dia. Misalnya angka A dan angka B. Angka A sama dengan 10, sedangkan angka B sama dengan 100. Pertanyaannya adalah, kalau A lebih kecil daripada B, betul atau tidak? Apakah A 10 lebih kecil daripada 100? Jawabannya tidak ya. Jadi kalau kita play, kalau kita play, maka hasilnya betul. Apakah A 10 lebih kecil daripada 100? Ya betul. Berarti dia jadi tangan bersih. Nah, itu kalau untuk yang ini ya, kita pemilihan ya. Selanjutnya, bagaimana kalau masuk ke pengulangan, looping? Nah, kita misalnya kayak tadi ya, contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya misalnya saya disuruh, misalnya saya tidak akan nakal lagi sampai 100.000 kali. Nah, kita akan coba. Tapi jangan sampai 1000 ya, 10 saja, terlalu banyak. Kita akan menulis seperti itu. Jadi kita akan coba tadi while, kita akan coba jangan pakai while, jadi for ya. For integer i sama dengan 0 yang 01, di mana i lebih kecil daripada 10, i plus plus up. Oke, up. Saya tidak akan nakal lagi sampai 10 kali. Kita coba ya. Mana kalau seperti ini? Kita execute. Oke. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, kurang 1 ternyata. Ternyata kurang 1. Berarti di sini harus jadi 0 ya. Algoritmanya saya ternyata salah ya. Jadi i sama dengan 0 jika i lebih kecil daripada 10, i plus plus. Nah, apakah bisa sampai 10? Berarti algoritmanya saya tadi yang salah ya. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini dia. Jadi untuk menulis saya tidak akan nakal lagi sampai 10 kali, kita bisa menggunakan perulangan ya. Perulangan menggunakan for ini tadi. Nah, ini salah satu contoh dari pengaplikasian dari pengulangan atau looping. Oke, mungkin itu tadi ya. Seminar lagi. Kelas kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan, saya persilakan kalau mau bertanya sebelum saya tutup. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada, Mi? Nah, oke. Halo. Suara saya kedengaran nggak sih? Oh, aman ya? Oke. Pak, Tidak ada yang mau dengar. lagi bertanya, jadi thank you for joining hari ini.
kita bahas masalah algoritma. Jadi semoga yang saya sampaikan ini ya bisa jadi bahan pembelajaran atau bermanfaat buat adik-adik semuanya, tentang algoritma itu seperti apa, pemrograman itu seperti apa, bisa juga membuka inspirasi buat adik-adik semua. Jadi itu tadi tentang algoritma. Dan sebenarnya begini, saya juga sebenarnya lagi mau buat sebuah komunitas, namanya komunitas Bit. Nah, jadi sebenarnya di sini saya mau buat sebuah komunitas, namanya adalah komunitas Bit atau belajar IT ya, komunitas belajar IT atau Bit. Jadi nanti mungkin kalau adik-adik ada yang berminat untuk ikut komunitasnya, jadi ini komunitas Bit Mamuju. Tujuannya kita adalah bagaimana nanti saya pertemukan orang-orang yang mau belajar IT dengan orang-orang yang mau mengajar IT di komunitas Bit ya. Jadi nanti saya akan coba cari orang-orang yang mau mengajarkan IT kayak saya ya, saya mau bagi sharing ilmu saya mengenai IT seperti apa. Nah, itu akan saya cari-cari orang-orang yang mungkin ada adik-adik juga mau mencoba mengajarkan IT ke anak-anak SMA mungkin atau ke SMP. Nanti kita akan sama-sama ya masuk. Kalau misalnya kita masuk di komunitas Bit, kita akan sama-sama perkenalkan IT itu seperti apa, bentuknya pemrograman itu seperti apa, bagaimana caranya jadi programmer dan sebagainya. Jadi kita akan bahas di komunitas Bit. Mungkin nanti saya akan share ya ke adik-adik ya, mungkin ada yang mau tertarik, saya akan share nanti komunitasnya. Iya Pak. Jadi khusus untuk orang yang mau belajar dan mau mengajar. Oke? Konsepnya seperti itu. Kita ngajar dan juga belajar di komunitas Bit. Iya Pak. Ada mungkin yang mau bertanya lagi? Silakan. Dari Andi. Capek semua nih kayaknya. Mau pergi malam mingguan. Mungkin prakteknya Pak. Prakteknya? Lebih banyak pertanyaan. Kalau praktek, maksudnya kalau praktek juga saya kasih biasa kalian di kelas. Tidak ada yang mau bertanya. Sama Ji. Kemarin itu praktek data mining juga tidak ada yang mau bertanya. Biasa-biasa praktek. Jangan pusing-pusing. Tapi memang itu kalau IT itu memang agak ribet. Jadi memang sengaja memang memang seperti itulah kita punya jurusan ya. Kita punya jurusan ini bukan jurusan gampang-gampang. Kalau misalnya jurusan gampang-gampang IT banyak sekali programmer sebenarnya, tapi ini kan karena jurusan IT itu agak susah, meskipun banyak peminatnya, tapi mereka tidak tahu bahwa jurusan IT itu sebenarnya susah ya. Susahnya di mana ya? Itu tadi belajarnya banyak sekali, ilmunya banyak sekali, dan juga yang susahnya adalah ilmunya berkembang terus. Jadi setiap tahun itu beda-beda terus gitu. Bahkan hampir rumusnya saya adalah 8 tahun di luar negeri itu akan diimplementasikan di Indonesia 8 tahun berikutnya. Jadi misalnya kalau di luar negeri itu 2020 ada teknologi yang baru diperkenalkan, di Indonesia itu nanti 2028 baru dinikmati. Jadi itu rumusnya 8 kalau di luar negeri. Kalau Indonesia sendiri mungkin baru di Jakarta. Tapi kalau Jakarta dengan Makassar itu dia bandingnya itu 4 tahun. 2 sampai 4 tahun. Jadi apa yang dinikmati orang Jakarta teknologi 4 tahun atau 2 tahun lalu baru dirasakan di Makassar. Contoh kayak Gojek, Grab dan sebagainya, itu 4 tahun lalu, 2 tahun lalu. Sebelum Makassar ada, itu sudah ada memang di Jakarta. Nah, untuk Makassar sendiri dengan Mamuju, kita ketinggalannya berapa tahun? Kita ketinggalan 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi teknologi yang ada di Makassar, ada yang sudah ada di sana. Kita mungkin baru nikmati 1 atau 2 tahun yang selanjutnya. Jadi contoh kayak Grab dan Gojek sampai sekarang belum ada di sini kan? Nah, itu salah satu contohnya. Atau mungkin kayak startup begitu, digital lounge dan sebagainya itu belum ada. Jadi banyak teknologi yang belum diimplementasikan, yang ada di Makassar belum masuk ke sini juga sebenarnya. Itu marginnya 1 sampai 2 tahun. Meskipun saya enggak tahu ya bahwa karena kemarin corona ini mempercepat segalanya. Jadi margin yang saya sebutkan tadi itu bisa jadi terkikis, terpangkas karena corona. Jadi sebenarnya kuliah online kayak begini tuh sudah diterapkan nih di luar negeri 12 tahun lalu. 12 tahun lalu sudah ada. Konsepnya adalah kita belajar menggunakan streaming kayak begini secara online.
tidak mesti tatap muka. Dan itu diimplementasikan di ITB dan juga di UI sudah lama, tapi tidak sering. Bahkan hanya beberapa dosen yang biasa implementasikan itu. Nah, yang biasa juga di ITS, Teknologi 10 November, itu juga pakai begitu. Dan juga BINUS Jakarta. BINUS Jakarta itu dia full online tahun 2018. Sebelum corona, dia sudah implementasikan ini, mata kuliah tatap online kayak begini. Nah, kita semua di Indonesia baru dimulai pas di corona. Sedangkan orang lain sudah mulai duluan. Jadi sebenarnya dengan COVID ini dia mempercepat kemajuan teknologi juga sebenarnya. Jadi ada juga berkahnya COVID ya. Salah satunya itu. Jadi kalian lebih melek teknologi lagi lah. Oke, thank you for joining ya. Terima kasih. Itu tadi intermezzo saja. Sudah cukup malam juga ya untuk dilanjutkan materinya. Mungkin kita akan lanjutkan di lain hari. Kita ketemu dengan ini ya, materi yang lain lagi. Kita akan masuk ke materi yang lain lagi. Atau mungkin mau dilanjutkan materi yang ini boleh lah. Kalau mungkin ada yang mau bertanya juga. Oke, sekian, terima kasih. Si tuntas Kenapa? lanjutnya dulu materi ini Pak. Materi algoritma atau mau belajar pemrogramannya? Kalau mau belajar pemrogramannya, waduh, nanti bagaimana dengan dosennya kalian nanti tidak enak loh. Nantilah kita masuk dulu komunitas Bit, nanti masuk di komunitas Bit, nanti dengan komunitas Bit nanti ada nanti saya kasih sedikit tentang pembelajaran kayak buat website, buat program sederhana ya, program sederhana website dan lain-lain. Nanti kita bahas-bahas di komunitas Bit. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kiranya cukup sampai di sini ya. Saya tutup ininya, Zoom meetingnya. Zoom Ya, lagi, Pak. Google Meet. Pak. Ya, makasih semua ya. Pak. Semoga bermanfaat. Makasih Pak. Makasih Pak. Itu sebentar itu menepis anggapnya Pak Mulyadi tentang bagaimana itu